Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Siti Cahyar. Saya salah satu anggota yang tergabung dalam kelompok KKN di Dukuh Keranggan, Desa Multigading, Kecamatan Santen. Kini saya akan menjelaskan tentang strategi yang bisa digunakan untuk memasarkan Dewa Ruci melalui media sosial. Oke, yang pertama, maraknya perkembangan teknologi dan globalisasi yang memicu adanya kegiatan-kegiatan berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya, mendorong pemerintah untuk membuka suatu lapangan pekerjaan dalam hal pembangunan, terutama pariwisata. Saat yang sama, perubahan pasar pariwisata yang semakin berkembang dan kebutuhan serta dorongan beberapa orang yang melakukan serangkaian kegiatan bepergian dan berwisata memungkinkan bahwa dari tahun dan tahun ke depan, pasar pariwisata dan kebutuhan akan informasi akan semakin meningkat dan semakin diperbarui. Saat ini sudah terdapat 922 total destinasi pariwisata yang tercatat di Indonesia menurut Wikipedia, dan 962 ini hanya yang tercatat saja. Sebenarnya masih banyak sekali destinasi wisata yang belum tercatat di berbagai sumber, dan itu yang menjadi concern kita saat ini. Karena salah satu yang akan kita bahas adalah wisata di Kecamatan Santen itu sendiri, yaitu Dewa Ruci. Nah, daerah destinasi wisata ini menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Semakin marak untuk dikembangkan, setiap daerah di penjuru dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan kawasan wisata yang ada di suatu wilayah. Selain dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah, juga dapat menjadi brand atau merek yang mencitrakan suatu daerah untuk semangat daerah itu sendiri. Juga dapat memberikan kewajiban yang cukup berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tapi permasalahannya saat ini itu adanya pandemi menjadi tantangan bagi pariwisata daerah. Tentunya, pandemi ini menghambat berkembangnya berbagai bentuk pariwisata karena mengharuskan setiap masyarakat untuk membatasi mobilitas dan berkumpul. Nah, segenap sektor pariwisata tidak bisa hanya berdiam diri dan pasrah menerima keadaan, tapi sebaiknya menyusun strategi sejak dini agar tetap mengembangkan potensi daerahnya. Gimana sih caranya? Salah satunya adalah dengan mengembangkan pemasaran wisata daerah menggunakan media daring. Salah satu media yang selanjutnya dibahas dengan lebih rinci adalah pemasaran melalui media sosial. Nah, di sini daftar isinya. Yang pertama adalah saya akan memperkenalkan tentang electronic tourism atau yang biasanya disingkat dengan e-tourism. Yang kedua adalah cara melakukan marketing elektronik melalui media sosial. Yang ketiga adalah strategi-strateginya, strategi khususnya untuk Dewa Ruci memasarkan wisatanya di media sosial. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama akan kita bahas adalah e-tourism atau electronic tourism. Apa sih electronic tourism itu? Electronic tourism adalah bagian dari pemasaran secara elektronik. Nah, definisinya sendiri adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan hubungan pariwisata dan membantu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk meningkatkan proses. Sebetulnya, e-tourism tidak hanya terbatas di pariwisata, namun banyak sekali penerapannya. Karena yang kita bahas di sini adalah Dewa Ruci, yang notabene adalah destinasi wisata, saya akan memfokuskan kepada Dewa Ruci. Nah, e-tourism sendiri merupakan suatu fenomena yang merupakan adaptasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh wisatawan dan pengusaha tempat wisata untuk mempermudah proses industri pariwisata secara umum, secara general ya, tidak secara khusus. Sebenarnya, e-tourism adalah sistem pariwisata yang terintegrasi, tidak hanya pemasaran saja, tapi meliputi transportasi, pemesanan, pelayanan, dan sistem pendukung-pendukung lainnya. Jadi tidak hanya pemasaran saja. Dalam kasus Dewa Ruci, pengelola Dewa Ruci dapat menggunakan e-tourism untuk meningkatkan standar pariwisatanya
Salah satu contohnya adalah dengan menggait kerjasama lembaga pemerintah atau pengelola pariwisata lainnya untuk saling memasarkan potensi wisatanya. Hal ini tergolong penting karena saat ini kondisi pandemi membuat industri pariwisata cenderung lesu. Nah, ini salah satu contoh lembaganya yaitu Kemenparekraf atau kepanjangannya yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, salah satu bentuk konkretnya untuk kerjasamanya adalah dengan menjalin hubungan erat dengan kementerian ini. Kemenparekraf sendiri menyediakan media publikasi, beragam edukasi dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta berbagai macam media pendukung lainnya. Bekerja sama dengan Kemenparekraf adalah salah satu langkah awal yang baik untuk keberlangsungan pariwisata Dewa Ruci. Nah, selengkapnya kita bisa melihat semua yang ada di Kemenparekraf melalui website Kemenparekraf sendiri, yaitu https://kemenparekraf.go.id. Nah, selanjutnya nih adalah apa sih pemasaran elektronik melalui media sosial itu? Jadi gimana sih caranya? Apa sih itu? Kenapa sih harus media sosial? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, e-tourism sendiri adalah gambaran umum dari pariwisata secara online. Jadi itu gambaran umumnya saja. Nah, kalau kita melihat lebih dalam, lebih detail, itu salah satunya adalah pemasarannya itu sendiri. Nah, pemasarannya itu yang kami sarankan untuk Dewa Ruci adalah pemasaran melalui media sosial. Nah, mengapa media sosial ini berperan penting dalam menjalankan pemasaran secara online? Pertama, pengguna media sosial di Indonesia sendiri itu mencapai hampir 50% dari total penduduk dan semakin banyak setiap waktunya. Nah, sebuah riset ini dilakukan oleh lembaga APJI di tahun 2017 yang mana sekarang sudah berkembang sangat jauh, jadi pengguna media sosial berkembang sangat pesat. Nah, banyaknya pengguna tersebut menyebabkan hampir keseluruhan pengguna menjadi mudah terjangkau oleh strategi pemasaran yang dilakukan secara tepat. Nah, yang kedua, yaitu pengelolaan yang mudah dan membutuhkan biaya yang rendah. Nah, kemudahan tersebut dapat memfasilitasi dan mengurangi intensitas tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola wisata, tapi memberikan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal. Dua keuntungan tersebut adalah beberapa keuntungan dari sekian banyak keuntungan lainnya menggunakan media sosial, salah satu media pemasaran secara online. Sekarang nih kita bakalan cari tahu apa sih kiat-kiatnya, apa sih strateginya khususnya buat Dewa Ruci untuk memasarkan wisatanya di media sosial. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menjalankan marketing di media sosial. Yang pertama adalah penciptaan konten, yang kedua adalah penentuan platform, yang ketiga adalah implementasi program, yang keempat adalah evaluasi, yang kelima adalah membuat rencana program. Nah, yang pertama nih, penciptaan konten. Penciptaan konten sendiri dilakukan oleh pengelola media sosial wisata, khususnya Dewa Ruci, untuk media sosial Instagram. Jadi, media sosial yang kami jadikan contoh adalah Instagram. Nah, Instagram sendiri memang terfokus pada konten-konten visual, yakni foto ataupun video, sehingga cara kita untuk mendapatkan foto dan video tersebut dapat dilakukan melalui yang pertama, stok foto Dewa Ruci yang telah dimiliki oleh pengelola wisata. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan jasa fotografer profesional untuk menonjolkan kelebihan Dewa Ruci sendiri. Yang ketiga, kita dapat bekerja sama dengan akun-akun yang mempromosikan potensi wisata, seperti akun pemerintah, Kemenparekraf itu tadi. Yang kedua adalah akun rekreasi. Yang ketiga adalah akun perhimpunan desa wisata. Dan banyak sekali akun-akun lainnya yang dapat mendorong kita untuk memasarkan konten kita. Tapi, seperti yang saya bilang, yang saya tonjolkan sekarang adalah Instagram. Tapi sebenarnya masih banyak media sosial lainnya yang bisa kita gunakan untuk
melakukan pemasaran dan mengunggah konten yang kita miliki. Nah, apabila media sosial tersebut berbeda dengan Instagram, maka karakteristik media sosial itu perlu perlakuan yang berbeda juga, seperti itu. Selanjutnya adalah penentuan platform. Nah, dalam menentukan platform media sosial ini, yang digunakan adalah media sosial yang terdapat di internet. Nah, pihak pengelola Dewa Ruchi dapat melakukan survei terlebih dahulu mana sih media sosial yang sering banget digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, kenapa harus melakukan survei dulu? Karena tidak semua media sosial dapat digunakan secara efektif. Media sosial yang kami tawarkan kemungkinan besar ada 3. Yang pertama adalah Instagram, yang kedua adalah Facebook, yang ketiga adalah Twitter. Dari berbagai media sosial yang ada, 3 tersebut memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dijadikan media dalam kegiatan mempromosikan pariwisata Dewa Ruchi, baik untuk domestik atau internasional. Nah, selanjutnya adalah pembuatan rencana program. Setelah kita menentukan platform, kita harus mempersiapkan konten dengan matang. Nah, pengelola pemasaran ini perlu membuat perencanaan pelaksanaan program promosi pariwisata. Nah, tentunya Dewa Ruchi harus membuat pengelola khusus untuk pemasaran di media sosial. Nah, contohnya adalah yang bisa dilakukan adalah menciptakan dan memilih konten yang didapat dari berbagai sumber, bisa dari orang yang mengunjungi Dewa Ruchi atau foto-foto yang dimiliki oleh Dewa Ruchi sendiri. Selanjutnya adalah mempromosikan konten melalui platform-platform yang mendukung. Seperti yang saya bilang tadi, di media sosial kita bisa mempromosikan wisata kita. Dan yang ketiga adalah memonitoring aktivitas yang telah dilakukan. Tentunya setelah kita mengunggah konten-konten tersebut, kita harus mengontrol konten tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Yang keempat adalah mengimplementasikan program tersebut. Nah, tadi kan kita merencanakan pembuatan program. Sekarang kita harus menerapkan program yang telah kita rencanakan tadi. Nah, program-program yang telah dieksekusi dan direncanakan langsung diimplementasikan melalui media sosial yang telah dipilih. Nah, sekali lagi saya di sini menggunakan contoh media sosial Instagram. Nah, di Instagram sendiri, contoh program yang dapat diimplementasikan dalam akun Dewa Ruchi ke depannya adalah yang pertama, menciptakan awareness. Apa sih awareness itu? Awareness adalah kesadaran konsumen terhadap wisata kita. Nah, dalam menciptakan kesadaran ini, strategi yang dapat dilakukan melalui Instagram adalah contoh, membuat kuis berhadiah bagi para followers dengan tujuan dapat menciptakan interaksi. Lalu, membuat berbagai kegiatan bersama dengan akun-akun kerjasama wisata lainnya, atau influencer dari Instagram sendiri. Nah, kenapa sih perlu banget adanya kesadaran konsumen terhadap wisata kita? Karena konsumen tersebut harus tahu ada wisata kita. Jadi misalnya konsumen harus tahu ada Dewa Ruchi, oh ada Dewa Ruchi nih, baru konsumen tersebut dapat mendatangi wisata kita. Dan yang kedua adalah pola update. Jadi kita setiap saat harus mengunggah konten-konten yang telah kita rencanakan sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu membuat timeline. Timeline adalah rencana-rencana penguploadan konten. Nah, di timeline itu sendiri kita dapat menentukan jangka waktunya, bisa harian atau bisa mingguan atau bisa bulanan. Sangat penting untuk menciptakan timeline agar semua konten yang kita upload di Instagram sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak molor atau tidak terbengkalai rencananya. Dan yang terakhir adalah penulisan caption dan interaksi dengan followers. Nah, dalam penulisan caption ini, hal yang terpenting dan harus diperhatikan adalah bahasa promosi yang baik. Tidak terlalu kaku dan tidak terlalu luas.
Bahasa promosi yang baik dapat menciptakan engagement atau rasa keterlibatan antara pengelola dengan para followers, ditandai dengan adanya interaksi dengan cara follower memberikan respon pada setiap konten yang diunggah. Nah, bahasa promosi mampu menciptakan engagement terhadap follower tersebut. Caranya adalah menggunakan caption yang baik, seperti contohnya mengunggah fakta-fakta yang menarik tentang wisata kita, atau membuat kuis, atau berinteraksi, cara apapun untuk berinteraksi dengan followers. Nah, kiat yang terakhir adalah kita harus melakukan evaluasi. Tentunya di media sosial, khususnya Instagram, terdapat kolom komentar di mana pengguna atau orang yang datang ke wisata kita dapat memberikan tanggapan akan wisata kita, baik dalam kualitas pelayanan atau tempatnya atau pemasaran itu sendiri, dan itu harus kita evaluasi untuk mencari kekurangan kita. Dari kekurangan tersebut kita dapat memperbaiki kekurangan kita, kemudian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Evaluasi sangat penting dalam proses ini karena untuk menjaga keberlangsungan wisata. Jadi apabila kita tidak belajar dari kesalahan atau kekurangan kita, maka semua usaha yang kita lakukan akan percuma. Nah, apa sih yang kita dapat dari materi-materi di atas? Yang pertama, teknologi e-tourism saat ini harus selalu diperbarui, diupgrade, dan terintegrasi untuk meningkatkan bisnis pariwisata, baik secara internal maupun eksternal. Nah, integrasi teknologi informasi dalam bisnis pariwisata akan menguntungkan bagi penyedia layanan, pengelola Dewa Ruci contohnya, dan wisatawan yang datang, serta pihak-pihak terkait seperti pihak transportasi atau pihak penginapan, dan lain sebagainya. Nah, pemilihan alat teknologi informasi yang cocok sangat penting untuk keberlangsungan dan pemenuhan kebutuhan wisatawan. Layaknya Dewa Ruci sangat berpotensi menjadi wisata yang berkembang dengan strategi pemasaran yang tepat, jadi tidak asal. Terutama pemasaran digital melalui media sosial. Seperti yang saya bilang tadi, media sosial sangat-sangat berperan penting dalam pemasaran digital dewasa ini. Dengan melakukan strategi yang tepat, saya yakin Dewa Ruci akan menjadi salah satu wisata yang terkenal pertama di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian semakin berkembang lagi nasional, kemudian semakin berkembang lagi ke internasional, seperti itu. Terima kasih. Apabila ada salah ucap dalam presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.